Lumayan Mbak Sunter guys. Pira? Iki 8 karo 13 dadine 21.000 Mbak. Berarti wis rasane ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari teman-teman semua. Kembali lagi di channel Are Sembako. Sharing-sharing mengenai usaha warung sembako, ide usaha rumahan, usaha warung sembako modal minim, usaha warung sembako modal pas-pasan. Meskipun dengan modal minim dan juga modal pas-pasan, tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk terus mengembangkan usaha warung yang kita jalani ya teman-teman ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ada salah satu penonton video saya atas nama Mbak Via Irianti. Iya, teman-teman bisa lihat sendiri untuk komennya di sini. Jadi beliau ini berencana untuk membuka usaha warung sembako dan juga menanyakan tentang modalnya kira-kira berapa. Jadi beberapa waktu yang lalu itu sempat sudah saya bikin video untuk modal warung sembako dengan kontrakan tahunan maupun bulanan. Sebenarnya sudah saya sempat bahas ya. Untuk Mbak Via Irianti bisa scroll ke bawah untuk video-video saya itu tentang pembahasan sembako. Jadi untuk modal utamanya itu, modal awalnya itu tentunya kita harus mempunyai tempat dulu. Kalau kita sudah mempunyai tempat, kalau kita mau iseng-iseng buka usaha warung sembako, itu bisa teman-teman. Tentunya membantu ekonomi keluarga, membantu masukan dari sang suami, kira-kira seperti itu. Jadi bisa disambil lah. Dan untuk modal utamanya tergantung teman-teman ya. Kalau kita mempunyai uang yang banyak, bisa kita langsung brek. Modal untuk setiap item, setiap barangnya kita bisa kartonan ya untuk pembeliannya ya. Untuk tetapi kalau kita mempunyai modal yang minim, modal yang kecil, modal pas-pasan, itu untuk pembelian setiap item, setiap barangnya kita cicil dulu. Seperti contohnya seperti beras untuk bahan pokoknya, itu kita catat dulu ya. Seperti beras, gula, telur, minyak, Indomie, kopi-kopi, seperti itu untuk salah satu macam warung sembako ya. Jadi kita sedikit-sedikit dulu. Untuk beras bisa kita isi 20 liter dulu, setengah karung dulu. Ntar kan lama-kelamaan kira-kira apa yang cepat untuk barangnya, kira-kira apa yang cepat, seperti contohnya gula cepat, kita bisa tambahin untuk porsi pembelanjaannya. Dari awal 15 kilo sampai 20 kilo, ntar kalau sudah ada rezeki, ada uang double atau uang belakang, kita bisa beli untuk satu karung, kira-kira seperti itu. Jadi langsung to the point saja. Kalau menurut saya, kalau kita mempunyai atau kita memiliki niat untuk berwirausaha, itu tentunya berapapun sebenarnya bisa teman-teman ya. 10 juta apa sampai 15 juta apa bahkan di bawah itu bisa sebenarnya teman-teman ya, kembali ke diri kita masing-masing. Jadi kalau dengan modal yang segitu, yang 10 juta, 15 juta sampai 20 juta, itu tentunya kita harus pinter-pinter untuk membagi barang belanjaan. Jadi untuk Indomie kira-kira berapa dulu, untuk kopi kira-kira berapa dulu, untuk beras, untuk telur kira-kira berapa dulu. Terkecuali kalau kita dengan modal yang besar, dengan puluhan juta, 50 sampai 100 bahkan, itu kita langsung jebret-jebret saja. Untuk seperti contohnya Indomie ya, Indomie yang paling cepat soto dan goreng, itu bisa kita kasih langsung 2 karton. Seperti gula terigu langsung balan. Untuk tetapi dengan modal yang 10 sampai 20 juta, itu benar-benar kita harus pinter-pinter ya. Ya kita sediakan dulu untuk kebutuhan lingkungan kita, kebutuhan warga ya sekitar kita itu apa.
Seperti hal contohnya bahan pokok beras itu sediakan dulu, telur. Untuk beras belanjanya nggak usah banyak-banyak kalau dengan modal yang minim ini ya. Jadi untuk beras itu bisa kita sediakan 20 liter dulu, ntar kalau habis belanja lagi. Itu intinya kita harus tetap rajin-rajin berbelanja ya. Jadi kalau barang habis catat belanja, barang habis catat belanja, kira-kira seperti itu. Dan kalau menurut saya untuk usaha warung sembako ini, untuk yang pengen nyambi hitungannya ya, kayak seperti contohnya Mbak Via Irianti ini atau ibu rumah tangga lainnya, mbak-mbak lainnya, mbok-mbok lainnya, bude-bude lainnya, itu bisa membantu ekonomi dari sang kepala keluarga. Seperti contohnya ini, mohon maaf saja, suami Mbak Via Irianti ini bekerja, seumpamanya ini sebagai contohnya lah ya, bekerja dengan penghasilan bulanan, dan sang istri atau sang pendamping hidup itu di rumah berjualan es, berjualan kopi mateng, atau bahkan menyambi-nyambi warung sembako. Itu pasti ada masukan. Satu hari itu bersih itu pasti ada itu teman-teman. Meskipun sudah diambil dengan bocah, semuanya punya anak, jajan ini dan juga jajan itu di sisi lain itu pasti ada lebihnya lah, hitungannya lah ya. Kalau bisa ya juga jangan terburu-buru untuk meraih atau merenggut keuntungan yang terlalu menggebu-gebu, pengen jualan dengan untung yang besar seperti contohnya mereka jangan seperti itu teman-teman ya. Kita intinya ya kita jalanin dulu untuk prosesnya, dan kembali lagi untuk warung yang kita jalani itu kalau bisa harus selalu dikembangkan, kira-kira seperti itu. Dan tentunya untuk warung sembako ini kalau menurut saya itu setiap hari itu pasti ada konsumen. Nggak mungkin satu hari full dari jam 6 sampai jam setengah 10 atau jam 10 pagi, jam 10 malam. Dari jam 6 kita buka, jam 6 sampai jam 10 pagi kita buka ini ya usaha kita. Tidak mungkin tidak ada yang beli teman-teman, karena warung sembako itu kan tentunya bahan pokok ya. Meskipun warung banyak di sana, ada warung di sini, ada warung ya kan, kita sama-sama mencari makan, kita sama-sama mencari rezeki, kira-kira seperti itu. Pasti ada yang belilah atau yang belanja, entah itu Indomie satu ataupun telur, beras dan lain sebagainya. Jadi bisa dicobalah untuk teman-teman semua yang mungkin berniat atau mempunyai keinginan untuk berwirausaha warung sembako. Itu bisa teman-teman belajar dulu, lihat-lihat dulu cara-caranya, tempat belanjanya. Kalau untuk itemnya atau barangnya, kemungkinan teman-teman semua sudah tahu lah untuk barang sembako ini apa saja, kira-kira seperti itu ya. Dan mungkin cukup sekian untuk sharing kali ini untuk Mbak Via Irianti. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya atau gambarannya. Jadi untuk mengenai modal itu tidak terbatas kalau untuk warung sembako ya. Dengan modal 10 juta sampai 20 juta atau bahkan di bawah itu bisa kita untuk membuka toko sembako dengan uang 50 sampai 100 juta. Itu lebih bisa lagi. Jadi ya kita coba saja, kita beli untuk barangnya, kita cicil dulu apa saja. Kalau sudah ada tempatnya itu sudah enak banget lah hitungannya. Kalau kita sudah mempunyai tempat, kita tinggal berbelanja untuk barang sembakonya, lalu siap untuk berbuka, kira-kira seperti itu. Dan untuk mengenai rak-raknya itu juga tidak harus dipastikan ini harus rak yang berbahan dasar dari besi ataupun dari kayu. Di rumah kontrakan yang kita ada jendelanya, kita buka, kita cantelin saja untuk kayu reng apa
pralon bekas kita rencengin, kopi kita rencengin, sampo-sampo, deterjen, itu sudah berwujud usaha teman-teman. Jadi ya untuk perkembangannya teman-teman bisa koreksi sendiri lah ya tentunya ya. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Mungkin cukup sekian untuk sharing kali ini, sedikit ada manfaatnya mudah-mudahan ya. Dan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, ini sekedar sharing saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.